Data Pascalia kolom 191201015 kelas C Teknik Informatika Strata 1. Saya akan melanjutkan tugas 2 dalam menggunakan Visual Prolog untuk membuat studi kasus kecil. Ya, kita bisa lihat soalnya. Ini adalah tampilan jendela Visual Prolog ya. Dan ini adalah soalnya dengan instruksinya. Uji goal dan amati hasilnya dari script. Nah, ini scriptnya. Kita mau uji goalnya. Jadi pertama saya ketikkan dulu scriptnya. Pertama, sesuai dengan project sebelumnya kan sudah saya jelaskan menu-menu atau ini fitur-fitur icon-icon yang ada di sini dengan fungsinya. Salah satunya untuk membuat file baru dengan editor window baru, kita bisa klik file new atau F7 ataukah dengan ikon new. Ya, ini adalah editor window atau jendela editor untuk mengetikkan baris perintah atau baris program yang akan kita buat. Pertama, predikat. Nah, predikat ini adalah sebuah relasi ya, dimana dia untuk mendeskripsikan atau mendeklarasikan variabel beserta dengan tipe-tipenya. Di sini non-term dapat membeli dengan tipenya simbol. Terus kita copy paste ya. Kita gunakan fitur-fiturnya atau copy paste non-term untuk orang. Ini simbol 1, non-term untuk mobil, simbol 1, non-term untuk suka 2, dan terakhir tanpa non-term dijual ke simbol. Oke, jadi saya jelaskan lagi non-term ini fungsinya ketika kita bisa memilih lebih dari satu pilihan ya, itu non-term. Lalu misalkan orang dapat membeli lebih dari satu pilihan itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut menuju ke clause. Tapi saya jelaskan kalau simbol ini adalah tipe data untuk menunjukkan tentang kepemilikan properti ya, tentang properti, karena dia ini lebih unik untuk simbol ini, tipe data simbol. Di sini variabelnya dapat membeli, orang, mobil, suka, dan dijual. Oke. Kita masuk ke clauses. Oke, jadi di clauses ini adalah penentu ya, di mana prolognya ini dapat menjalankan atau menyelesaikan pertanyaan atau masalah yang ditanyakan dari suatu masalah, dari persoalan. Kita dapat underscore membeli. Nah, di dalamnya ada fakta dan rule. Dapat membeli. Ini adalah rule ya yang saya buat ini sekarang. X, Y. X, Y. Titik 2, datar itu jika dapat membeli. X dapat membeli Y. Ini bahasa natural language-nya ya. X dapat membeli Y jika X adalah orang. Jika X adalah orang dan tanda koma ini dibaca dan Y ini adalah mobil dan suka. X suka Y. Lalu dan dijual
dan Y dijual. Titik. Untuk mengakhiri sebuah klase perlu titik. Oke, jadi kita lihat di sini. Titik ini hanya ada di dalam titik. Simbol titik hanya ada di bagian clauses. Ya, karena untuk mengakhiri satu clauses dia butuh titik. Sekarang saya baca dalam natural language. X, kita misalkan X dan Y, di mana X dapat membeli Y jika X ini adalah orang dan Y yang ini adalah mobil. Dan X ini atau ini suka dengan Y, di mana X adalah orang, Y adalah mobil. Jadi orang suka mobil gitu. Dan Y ini kan mobil, Y dijual. Seperti itu. Ini adalah bagian dari yang namanya rule, aturan-aturan. Kita lanjut ke faktanya. Orang itu ada Nur, titik. Orang ada Yudi, titik. Orang lagi ada Dian, titik. Orang ada Hemi, titik. Mobil ada ini atas, titik. Mobil ada yang namanya Kijang, titik. Suka Dian. Nah, di bagian suka ini kan X, Y ya, diberikan simbol. Jadi Dian, misalkan Dian, atas, atau Dian suka atas, terus suka Yudi sukanya pecal, terus suka lagi Heri sukanya Heni sukanya buku, lalu suka Nur sukanya komputer, lalu suka Heni sukanya Kijang. Sekarang dijual ya, dijual di sini kan dijual Y, mobil, dijual simbol, dijual Kijang, dijual atas, dijual buku. Oke. Nah, sudah. Ini adalah faktanya. Sekarang kita masuk ke yang namanya goal. Di sini goalnya kita pakai dapat membeli siapa, underscore. Oke, underscore ininya apa ya maksudnya? Jadi siapa underscore ya. Jadi siapa dapat membeli apa? Maksudnya apa begitu? Siapa dapat membeli apa? Nah, dapat membeli di sini kita sudah memiliki aturannya sendiri ya. Dapat membeli X, Y jika ini X orang, Y mobil, X suka Y atau Y jual. Gitu. Jadi kita bisa jalankan. Oke, sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya juga. Ini kita save dulu. Kita lihat icon save di sini atau melalui file save dengan menekan tombol F2 juga bisa. Klik save. Kita simpan dengan nama nomor 2 .pro. Oke,
sudah sini. Sekarang kita tes goal. Ada error di sini, pesan error unexpected end of text. Oke, I think di sini harus ada yang namanya titik. Mohon maaf, saya lupa. Lalu saya save lagi dan kita bisa tes goal again. Oke. Siapa? Dian dan Heni. Jadi siapa dapat membeli? Siapanya itu adalah Dian dan Heni. Dimana? Yang kita lihat ya. Kita cocokkan kembali. Dian dapat membeli itu ketika orang bersanding dengan mobil. Di sini Dian dengan Atos sudah, lalu Heni dengan Kijang juga, karena X, Y. Lalu X ini merupakan orang, yaitu Dian dan Heni, dan Y merupakan mobil Atos dan mobil Kijang. Dan di sini sudah kita deklarasikan Atos dan Kijang. Lalu suka, X suka Y, jadi Dian suka Atos, Heni sukanya Kijang. Lalu dijual. Nah, dijual kan ada Kijang dijual, Atos dijual. Jadi semua aturannya sudah sesuai. Makanya hasilnya adalah Dian dan Heni, 2 solution. Oke. Ini sudah benar untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut, tambahkan fakta berikut pada clauses dan kelompokkan pada predikat yang sama. Suka Heni, Kijang. Heni Kijang. Kita tambahkan fakta di sini. Kita tambahkan lagi ini suka Heni, Kijang. Misalkan ini. Kita save. Lalu kita tes goal. Oke, jadi di sini Heninya muncul 2 kali, ada 3 solutionnya. Bukan 2 kali saja, karena kita sudah tambahkan juga. Oke, kita lanjut lagi. Uji goal amati hasilnya. Ganti goal pada program di atas. Kita ganti goalnya. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang goalnya yang kita ganti dengan A. Suka apa? Ini kita kasih suka, terus underscore, koma, apa. Jadi, apa, suka, apa. Suka, X, Y. Berarti ada orang suka mobil. Oke. Kita save dulu. Dan kita tes goal. Atas ya, karena di sini ya Dian sukanya Atos, Yudi sukanya pecal, Heni sukanya buku, Nur sukanya komputer, dan Heni sukanya Kijang. Ada 5 solution. Itu untuk jawaban nomor option A ya, suka apa, apa. Oke, kalau B, suka siapa, apa. Kita lanjut lagi, suka siapa, apa. Kita pakai simbol underscore. Lalu kita save. Kita klik continue evaluation. Nah, jadi siapa suka apa? Sini kita lihat suka. Jadi Dian sukanya Atos, Yudi sukanya pecal, Heni sukanya buku, Nur sukanya komputer, Heni sukanya Kijang. Oke, seperti itu. Itu untuk nomor 2 ya.
atau B. Kita masuk lagi ke C. Dapat membeli. Dapat membeli apa? Dapat membeli apa? Saya lihat dulu ulang. Oke, ini kita save lagi. Kita tes goal. Apa? Dapat membeli ya, harus X, Y, yaitu orang, mobil. Di sini, yaitu Heni, bukan, Dian, atas, dan Heni, Kijang. Oke, seperti itu. Dua solution. Dan yang terakhir adalah dapat membeli siapa? Siapa? Apa? Save dan tes go. Nah, yang membeli itu siapa? Yang membeli itu harus orang, dimana orang itu juga harus sukanya terhadap mobil. Jadi di sini orangnya adalah Dian dan Hini. Oke, itu dua solution. Nah, sekarang kita bisa lihat dari tadi itu perbedaannya ya, uji masing-masing goal serta amati hasilnya. Tadi yang pertama, ketika kita buat A suka apa-apa, yang munculnya adalah suka adalah merek mobil ya, atau mobilnya. Lalu kalau kita pakai suka tapi siapa, apa, maka siapanya itu adalah Dian dan juga Hini. Begitupun ketika kita dapat membeli apa? Dapat membeli ketika X, Y, di mana X orang, Y mobil, Y X suka Y, dan Y dijual. Jadi yang ada semuanya ini ya di faktanya. Yang munculnya untuk C juga adalah saya lihat dulu, adalah mobil, Atos, dan Kijang. Lalu yang terakhir ini yang dapat membeli siapa, apa, itu yang muncul adalah Dian dan Hini. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa untuk bagian A, suka apa, apa, sama nilai atau hasilnya, tes goalnya itu sama dengan C, dapat membeli apa, apa. Begitupun dengan B, suka siapa, titik-titik, dengan D, dapat membeli siapa, titik-titik. Ya, itu hasilnya sama. Oke. Karena ini kita hanya berbicara tentang suka dan dapat membeli, variabel suka dan variabel dapat membeli ya. Karena dapat membeli itu X, Y. Suka pun sama X, Y dengan aturan-aturannya. Oke. Jadi seperti itu untuk tugas kedua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian dan terima kasih.